Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, begini hujan ya. Kalau tempat saya nggak tahu tempat kalian. Oke, ini hujan. Tadi mendung, udah mendung hujan. Ya, walaupun hujan ya sebenarnya males banget mau ngapa-ngapain ya, tapi kita harus tetap semangat untuk kuliah, untuk mencari ilmu, menggali ilmu pengetahuan, begitu. Ya walaupun itu tadi saya tahu kalau misalnya hujan itu, aduh kayaknya males banget. Saya juga tadi pagi saya bela-belain itu ke kampus dulu untuk absen, baru saya pulang baru ngajar. Ya, jadi udah pagi-pagi itu lari dulu ke kampus dulu sebentar. Oke. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi kita hari ini mengenai abstraksi ya, mengenai abstraksi. Jadi akan dijelaskan salah satu konsep dari object oriented, yaitu abstraksi ya, atau abstrak ya, membentuk bukan kelas abstrak tapi bagaimana mengabstraksikan benda. Yang kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa untuk object oriented itu adalah lebih dekat ke dunia nyata ya. Jadi dekat ke dunia nyata, dia dari yang lebih konsepnya lebih dekat ke dunia nyata. Jadi kita itu membuat sesuatu yang mirip dengan dunia nyata. Nah, di sini dalam konsep abstraksi ini akan dijelaskan nanti pertama definisi, kemudian contoh-contoh ya bagaimana cara pengabstrakan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan bermain dulu, bukan bermain, warming up supaya tadi yang ngantuk-ngantuk hujan, biar nggak ngantuk lagi. Kita warming up dulu, warming up-nya sebentar. Saya akan gunakan whiteboard aja deh, whiteboard yang ada di sini. Kayaknya udah pernah juga kita mainkan nih. Saya akan menggambarkan satu buah benda. Ya, nanti seperti biasa, saya akan menggambarkan satu buah benda, kemudian nanti beberapa orang saya panggil untuk melanjutkan gambar tersebut, ya, melanjutkan gambar yang ada. Kalau kemarin kan saya minta cuma satu garis ya, satu garis. Kalau sekarang satu buah benda. Silakan digambarkan satu buah benda untuk melengkapi gambar yang sudah saya mulai. Ya, jadi mungkin kalau bisa ya sekitar 7 orang ya, sekitar 7 orang. Nanti 7 orang itu akan melengkapi whiteboard yang masih polos ini. Seperti biasa nanti kalau dipanggil silakan hidupkan dulu apa sih ininya ya. Bentar, sudah saya hidupkan dulu ya. Annotation, enable annotation. Oh, udah. Seperti biasa di ujung yang you are screening view gitu, di situ ada view option, kemudian ada annotate. Ya, nanti kalian bisa menggambar menggunakan klik annotate, nanti akan ikut menggambar. Tapi tunggu setelah dipanggil baru hidupkan annotate-nya atau baru boleh menggambar. Saya gambar dulu ya satu buah benda di sini. Ya, walaupun saya nggak bisa gambar, tapi akan saya coba menggambar ganti warna. Begitu. Gambaran anak SD nih. Oke, sudah ya. Saya sudah membuat sebuah gambar. Saya minta siapa ya? Secara acak yang ada di sini siapa? Dia Sinta. Silakan lanjutkan, buatlah satu benda. Terserah mau benda apa. Silakan lanjutkan aja. Halo, dia Sinta? Ya, udah ada orangnya, udah muncul. Ya, silakan lanjut aja.
Oke. Sudah? Oke. Dia Sinta coba panggil satu temannya. Siapa? Syarani Puspita, Ibu. Oke, silakan. Ya, Syarani, silakan. Oke. Baik. Sudah, Syarani? Boleh silakan panggil satu temannya lagi. Munawaro. Munawaro. Silakan Munawaro lanjutkan. Munawaro, ya. Halo Munawaro. Ada orangnya? Munawaro. Nggak ada orangnya ini. Di sini juga nggak ada nama Munawaro. Coba. Mana. Syahrani ya benar. Mana Munawaro kok nggak ada? Kalau ganti orang aja boleh nggak, Bu? Boleh. Aura Cowok Rabani. coba. Oh, cowok. Dari tadi cewek mulu. Coba. Zaki, Bu. Zaki, monggo Zaki. Variasi sama. Itu Zaki lagi menggambar apa itu? Udah, oke. Zaki, boleh pilih temannya lagi. Arya Mulia Kusuma. Boleh, silakan. Arya Mulia. Itu 2, 3, 4, 5. Nanti dapat gambar ya.
Ya, udah Arya belum? Masih menggambar ya? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Sudah, Bu. Oke, boleh panggil satu temannya lagi. Adit, ayo. Boleh, Adit. Silakan, Adit. Sorry. Udah, Bu. Oke, bentar ya. Berapa ini? 2, 3, 6. Oke. Ya udah, cukup aja ya. Baik. Ini adalah gambar-gambar yang sudah dibuat kita sama-sama gitu. Nah, sekarang saya minta 2 orang mungkin ya untuk menjelaskan kira-kira apa sih maksud di gambar ini ya. Oke, terakhir siapa tadi, Adit ya? Iya, Bu. Boleh pilih temannya untuk mendeskripsikan. Silakan. Sobirin, Bu. Baik, Sobirin, silakan dicoba dideskripsikan. Kira-kira gambar apa nih? Menurut Sobirin. Ya, gimana? Gambar pertama tuh artinya itu Enggak, secara keseluruhan aja. sudah keseluruhan. Secara keseluruhan, kira-kira menggambarkan apa nih? Gitu. Menggambarkan pagi yang cerah, Bu. Pagi yang cerah, terus? Terus banyak orang-orang yang berkeliaran memakai sepeda dan memoto-moto pemandangan dan hewan-hewan. Terus? Dan ada anak kecil yang menonton SpongeBob. Dengan anak kecil yang menonton SpongeBob. Ya. Oke. Baik. Satu orang tadi, siapa tadi? Sobirin ya? Iya, Bu. Ya, benar. Siapa? Coba panggil satu orang lagi. Siapa kira-kira? Bagus Satria, Bu. Boleh, Bagus. Silakan, Bagus. Izin, Bu ya. Jadi suatu hari itu SpongeBob itu lagi jalan-jalan bersepeda di cuaca yang cerah gitu, sambil membawa sebuah kamera. Nah, saat di perjalanan, ya, dia menemukan seekor bebek, lalu memoto bebek tersebut, Bu. Kemudian pulang diikuti oleh awan yang, karena sudah mendung gitu, Bu, ada awan yang mendung. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ya, menjadi sebuah cerita ya. Jadi 2 cerita yang tadinya pagi hari ada banyak orang bersepeda sambil moto-moto pemandangan, moto-moto apa sih, bebek gitu. Terus ada anak kecil juga yang lagi nonton SpongeBob. Terus tadi ada yang apa tadi yang kedua? SpongeBob ya. SpongeBob lagi jalan-jalan di pagi hari gitu ya. Terus jalan-jalan, naik sepeda mungkin, dan ketemu apa? Anak kecil, ketemu apa sih, bebek ya? Sambil moto bebeknya, terus pulang. Karena udah mendung-mendung, udah jadinya pulang. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi dengan apa sih objek-objek yang ada, objek-objek yang ya nggak tahu nih. Saya juga bikinnya tadi asal-asal aja saya bikinnya gitu.
Nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang punya maksud-maksud tersendiri. Jadi ketika kita gabungkan bisa menjadi sebuah cerita, ya, sebuah cerita. Jadi begitu juga dengan perkuliahan, ya. Walaupun mungkin ada satu objek, bukan satu objek, satu mata kuliah sendiri, nanti ada mata kuliah lain. Tapi ketika kalian gabungkan, itu mungkin menjadi sebuah cerita. Oh, maksud dari perkuliahan itu begini. Gitu. Oh, maksud dari penyampaian materi yang begini itu menjadi sebuah yang seperti ini loh hasilnya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan selalu semangat ya untuk mengejar ilmu ya, menyelesaikan perkuliahannya. Walaupun sekarang baru semester 4 ya, tapi harus semangat, perjalanan masih panjang, harus selalu semangat untuk menyelesaikan supaya bisa cepat dapat Eskom. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Saya harus ngirim ini dulu. Sekitar 5-10 menit ya. Tunggu sebentar. Saya mau ngirim ini dulu karena harus diminta hari ini. Ya, tunggu sebentar.
Oke, baik. Maaf ya. Jadi harus selesai satu-satu. Takutnya saya bingung. Saya konsentrasinya pecah. Jadi saya selesaikan, saya ngumpul ini dulu format apa sih? Harus ada yang dikumpul laporan dulu sebentar. Oke, baik, udah selesai beres. Nah, sekarang untuk hari ini ya kita masuk ke dalam abstraksi tadi. Bentar, abstraksi di sini. Iya, satu lagi. Hari ini, nanti hari Jumat kita masuk ya praktikum, baru mulai masuk praktikum. Sebenarnya modulnya sudah selesai, modul untuk praktikumnya udah selesai, tapi masih dikonsultasikan, bukan konsultasi sih. Lagi saya minta ini pendapat juga ya sama dosen-dosen OOP yang lain. Jadi mungkin belum bisa saya kasih sekarang gitu. Tapi modulnya udah, kalau dari saya udah. Baik. Pilar loh, kok pilar OOP kemarin udah kan, pilar OOP abstraksi. Nah ini dia. Baik. Saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Oke, baik. Sini. Abstraksi. Jadi abstraksi itu merupakan salah satu konsep ya, konsep dari object oriented ya, salah satu konsep dari object oriented. Ini agak beda ya sama kelas abstrak. Kemarin kan saya sudah minta kalian untuk mencari contoh-contoh yang ada di internet tentang abstraksi, kemudian enkapsulasi, inheritance sama poly. Nah, ini agak beda sama kelas abstrak. Kalau kemarin yang banyak kalian temukan itu memang contohnya kelas abstrak. Ya, contohnya adalah kelas abstrak, bukan abstraksi. Ya. Jadi kalau abstraksi ini hanya penggambaran dari yang dunia nyata kita pindahkan ke dalam dunia program. Maksudnya ke dalam coding. Jadi yang seperti yang saya jelaskan kemarin, misalkan kalau dulu awal-awal kan kita melihatnya misalnya segitiga. Segitiga itu kita taunya pokoknya segitiga itu bisa dihitung luas sama dihitung keliling. Kita nggak peduli kan, kita nggak peduli dengan apa yang dimiliki oleh si segitiga ini. Pokoknya ya kita tahu adalah segitiga itu bisa dihitung luasnya dan bisa dihitung kelilingnya, begitu. Ya, jadi apa yang bisa dikerjakan oleh si segitiga, apa yang bisa dilakukan atau bisa dihitung dari segitiga. Nah, kita hanya peduli sama itu. Nah, tapi sekarang di konsep object oriented, kalau itu konsep prosedural. Kalau sekarang konsep object oriented, kita itu lebih kepada bagaimana kalau kita mau melihat segitiga, kita jangan melihat dulu apa yang bisa dikerjakan oleh segitiganya. Tapi kita lihat dulu apa sih yang dimiliki oleh segitiga. Oh, ternyata segitiga itu untuk begini. Untuk menghitung luasnya, kita kan sudah terbiasa sama prosedural ya. Jadi untuk menghitung luasnya kita butuh apa?
Menghitung luas sama keliling kita butuh apa? Untuk segitiga, misalnya, oh ternyata untuk menghitung luas sama keliling kita butuh alas sama tinggi. Oh berarti alas sama tinggi itu adalah sesuatu yang melekat di dalam segitiga. Nah itu adalah salah satu konsep abstraksi. Jadi apa ya? Kita itu kalau kita mau melihat sesuatu itu kita bukan melihat dari fungsinya atau melihat dari kerjanya, tapi datanya dulu, apa yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, itu adalah konsep abstraksi. Nah, jadi sebentar. Nah, definisinya abstraksi adalah konsep mengambil beberapa objek dari dunia nyata yang saya sebut juga kemarin bahwa objek oriented ini adalah memang pemrograman yang lebih dekat ke manusia ya, karena melihatnya dunia nyata dan mengubahnya menjadi istilah program. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita melihat apa yang ada di dunia nyata dulu, kemudian kita ubah ke dalam coding atau bahasa pemrograman atau istilah pemrograman. Seperti membuat human class dan memberikan integer health, integer age, integer name dan lain-lain. Propertinya makan. Eat. Kemudian metode-metode lain. Nah, jadi misalnya kita membuat kelas manusia. Manusia itu bisa apa? Kalau kemarin kan kita cuma berpikir bahwa di konsep prosedural, kita hanya berpikir manusia itu bisa melakukan sesuatu. Atau misalnya manusia bisa makan, manusia bisa berjalan, manusia bisa berlari, begitu. Manusia bisa melihat, gitu ya. Itu kan yang dimiliki oleh manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kita hanya berpikir ke sana pada saat konsep prosedural. Pada saat konsep prosedural kita hanya berpikir ke sana. Tapi kita nggak berpikir kalau kita berjalan itu kita pakai apa? Oh, pakai kaki kan? Berarti manusia punya kaki untuk berjalan. Manusia bisa makan. Kalau makan itu pakai apa? Pakai mulut. Oh, berarti manusia itu mempunyai mulut untuk makan, untuk melakukan sesuatu makan, kerjaan, melakukan sesuatu kerjaan yaitu makan. Manusia itu bisa berlari. Berlari butuh apa? Ya misalnya butuh kaki juga tadi kan. Oh berarti manusia iya sama kayak berjalan tadi butuh kaki. Manusia bisa melihat. Melihat tuh pakai apa? Pakai mata. Nah berarti manusia itu punya mata dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kemudian itu yang kita buat seperti itu adalah sebuah konsep abstraksi. Kalau kemarin itu tadi kita hanya cuma tahu manusia berlari, makan, tapi kita nggak peduli sama data apa yang dimiliki oleh manusia itu. Ya, kita nggak peduli itu. Jadi makanya dia belum mempunyai konsep abstraksi karena memang data yang tersimpan atau terkandung di dalam objek itu tidak dikeluarkan pada saat konsep prosedural. Tapi kalau ketika kita masuk ke objek oriented itu baru keluar, baru muncul data apa sih yang dibutuhkan oleh objek tersebut. Nah, itu ya. Kemudian ada definisi kedua, lebih umum sebenarnya. Terjadi di mana konsep yang terjadi di mana dalam sistem perangkat lunak di mana membuat sesuatu menjadi umum atau sederhana atau abstrak. Jadi kita melihatnya ke abstraksi ini kayak pewarisan, jadi hierarki pewarisan ya, di mana yang strukturnya lebih tinggi. Jadi kita membuat sesuatu yang umum. Misalnya nih, kita melihat objek apa ya? Meja mungkin. Ada meja makan kan? Ada meja tamu, ada meja belajar. Macam-macam meja, ada meja teras untuk di depan gitu. Itu meja juga kan. Nah, bagaimana kita mengabstraksinya menjadi sesuatu yang umum? Semua meja punya apa? Semua meja punya jumlah tiang. Misalnya begitu, jumlah kaki ya, jumlah kaki. Semua meja punya jumlah kaki. Semua meja punya bentuk. Walaupun nanti ada yang bentuknya segitiga, bukan segitiga, lingkaran mungkin, ada yang persegi panjang, ada yang persegi, macam-macam lah bentuknya. Ada yang bentuknya yang apa sih kayak awan atau misalnya abstrak nggak jelas bentuknya, tapi dia berbentuk. Kemudian ada warna, begitu kan? Semua meja punya warna. Kemudian semua meja punya bahan pembuat bahannya, misalnya ada yang kayu, ada yang besi, ada yang aluminium, begitu, ada yang plastik, gitu ya. Tapi semuanya meja. Nah, bagaimana kita mengkonsepkan dia secara umum?
mengkonsepkan semua meja itu kita konsepkan secara umum. Itu adalah abstraksi. Jadi ketika nanti kita membuat sebuah meja, kita menyebutkan bahwa kita sudah mengabstraksikan meja. Meja itu punya kaki. Mungkin meja makan punya, ada yang meja makan besar itu kan punya lebih banyak kakinya, misalnya bukan hanya 4, tapi misalnya punya 6 kaki, karena harus menopang besar kan, dia panjang. Gitu. Hanya butuh 6 kaki. Ada mungkin meja makan, bukan meja makan, meja tamu gitu ya, kan kecil, cukup kecil, misalnya dia hanya butuh 4 kaki. Ada mungkin meja teras yang hanya butuh 1. Kalian pernah lihat kan meja teras yang cuma letaknya kecil banget untuk di teras aja, 1 kaki, terus atasnya bulat atau bundar, atasnya kaca misalnya, tapi kakinya terbuat dari besi. Itu kan tapi mereka sama-sama punya kaki. Terus misalnya meja anak-anak belajar, kan misalnya 4 kaki dan biasanya terbuat dari kayu gitu. Nah, itu kan sama-sama meja. Kita mengabstraksikannya, ya semua meja itu punya kaki, punya jumlah kaki. Kemudian nanti ada yang bentuk tadi, ada yang persegi panjang, kemudian ada yang persegi aja, ada yang lingkaran misalnya begitu. Kemudian ada ada bahan ya, bahan terbuat dari apa meja tersebut. Nah, itu kan semuanya adalah umumnya. Semuanya punya jumlah kaki, semuanya punya bahan pembuat, semuanya punya warna. Nah, itulah salah satu abstraksi. Kita mengkonsepkan secara lebih umum atau lebih sederhana dari yang bentuk-bentuknya. Nah, ini ya, hierarki warisan, di mana kelas yang lebih tinggi, lebih sederhana atau lebih umum, mendefinisikan implementasi lebih umum dan abstrak, lebih rendah, lebih konkret nanti. Kalau misalnya dijelaskan, dia akan lebih konkret. Menggunakan enkapsulasi untuk menyembunyikan data implementasi dari kelas. Ya, nanti di dalam abstrak itu baru ada enkapsulasinya. Tapi di sini saya lebih menjelaskan kepada konsep abstrak secara umum dulu, ya. Oke. Yang ketiga, konsep pemindahan fokus dari perincian dan implementasi konkret hal ke jenis hal lain, yaitu kelas, operasi yang tersedia, yaitu metode, dan lain-lain, sehingga membuat pemrogram lebih sederhana, lebih umum, dan lebih abstrak. Ini dapat terjadi di mana saja dan dalam konteks apapun dalam sistem perangkat lunak. Misalnya ketika enkapsulasi berarti menyembunyikan data hanya menunjukkan jenis hal dan definisi yang lebih umum. Jadi ini sebenarnya abstraksi dengan enkapsulasi ya, penggabungan ya antara dua itu. Jadi ketika kita mengabstrakkan, nanti ketika mengabstrakkan sesuatu atau membuat kelas abstrak, membuat sebuah kelas, nah jadi di situ kan datanya itu tidak boleh diakses oleh orang luar. Jadi harus hanya dimiliki oleh kelas itu sendiri, tapi yang publik itu adalah di bagian apa yang bisa dikerjakan, bagian metode-metodenya. Nah, sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi contohnya deskripsi dari suatu masalah pada level generalisasi. Jadi dia itu mengeneralkan sesuatu. Kita untuk berkonsentrasi pada abstrak kunci ya, membantu kita fokus pada suatu masalah dan mengidentifikasi kelas dari suatu objek, memungkinkan grup tadi yang lebih umum. Tadi kita misalnya meja, tadi berarti mau meja makan, mau meja apa, kita konsepkan secara umum. Kemudian bekerja dengan sedikit parameter ya dari kelas-kelas yang ditinjau. Jadi parameternya sudah. Jadi di dalam, kalau kita kan selama ini kan kita parameternya banyak banget kalau dalam prosedural ya. Jadi kalau misalnya di dalam konsep object oriented, parameter yang banyak-banyak tadi yang digunakan berulang-ulang kita jadikan sebagai
atribut. Jadi parameternya berkurang. Melatih kemampuan mahasiswa sebenarnya untuk memodelkan dunia nyata ke dalam program. Nah, jadi misalnya kita punya konsep ya sebenarnya abstraksi rumah ini ya, contohnya abstraksi rumah. Kita melihat rumahnya begini, tapi kita kan bisa melihat dengan cara lain gitu. Misalkan ada kalau rumahnya begini kan berarti dia terdiri dari kayak tabung, atasnya adalah setengah lingkaran. Kemudian itu adalah kalau kita modelkan dengan apa ya, bangun ruang ya, bangun ruang. Kalau kita memodelkan abstraksi barang nih, kita melihat sabun. Ini sebut merek, sebut sabunnya. Abstraksi barang, kita melihat sabun. Jenisnya sabun. Tapi kita bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah sabun itu? Karena sabun itu kan ada mereknya macam-macam ya. Ada yang Lux, ada yang misalnya Biore, ada yang apa, banyak sekali sekarang jenis-jenis sabun atau merek-merek sabun yang keluar gitu. Tapi harganya beda-beda gitu. Harganya mereka punya beda-beda. Ada jenisnya yang kayak gini ya, batangan. Ada yang jenisnya cair. Ada juga ini padat ya, cair. Ya dua jenis itulah ya, padat sama cair. Nah, tapi kan mereknya beda dengan harga yang berbeda, dengan misalnya margin apa sih? Nggak tahu. Margin mungkin terus ada yang beratnya berapa gram beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah barang. Jadi kan semuanya jenis sabun, tapi ada yang bentuknya mungkin ada yang misalnya kalau contoh di sini adalah jenis sabun padat ya, sabun padat. Kemudian namanya Lux, harganya 4.500 misalnya. Marginnya 10%. Nanti ada lagi sabun yang lain, misalnya Biore atau Biore jarang ada yang batangan. Lifebuoy misalnya. Lifebuoy jenisnya sabun batangan juga, sabun padat gitu, batangan. Terus namanya kan beda, mereknya. Terus harganya beda juga, marginnya juga beda gitu. Lux aja kadang ada wanginya beda-beda kan. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, saya juga nggak paham tuh. Warnanya beda-beda kan, bukan warna. Harumnya, wanginya beda-beda. Kegunaannya juga beda-beda, walaupun mereka masih satu merek dan mungkin harganya sama, tapi harumnya beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstraksikan sebuah benda itu, sabun itu. Ya, belum merek lain tuh, baru satu merek aja udah wanginya beda-beda, dengan misalnya kemasannya beda, warnanya berbeda, wanginya berbeda gitu. Tujuannya berbeda juga. Nah, itu kan bagaimana cara kita mengabstraksikan benda yang banyak tadi, kita abstraksikan menjadi satu, dia punya suatu ciri khas. Jadi ada jenisnya, ada mereknya misalnya, ada harganya, ada wanginya, ada ya wanginya lah ya. Terus ada beratnya misalnya begitu. Nah, itu bagaimana cara kita memodelkannya ke dalam dunia program atau ke dalam pemrograman. Sebenarnya ini nanti nyambungnya itu ke ya sama juga sih. Jadi sebenarnya kalau di konsep APPLBO kan kalian harus sudah mengenal object oriented dulu kan. Bagaimana mengabstrakkan perangkat lunak begitu. Ya. Nah, jadi di sini contohnya nih, sama sih seperti yang tadi sebenarnya dipandang sebagai benda. Kalau tadi kan rumah ya. Rumah yang bawahnya itu kita pandang sebagai tabung gitu ya, tabung. Kemudian di atasnya itu adalah setengah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bendanya begini. Bendanya seperti ini, ya, bendanya seperti ini, dipandang sebagai benda segi 4, ada segi 4, segi 3. Yang mana kita tonjolkan adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari dua benda tersebut adalah dia punya panjang sama lebar, dan juga punya luasnya. Segitiga, dia punya alas sama tinggi, gitu, dan juga bisa dihitung luasnya. Jadi kalau luas penampang ditanya luas penampang rumah berarti luas segi 4 ditambah luas segi 3. Begitu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana cara kita mengabstraksikan ya, mengabstraksikan atau membuatnya menjadi umum. Ya, sebenarnya sama ADT kemarin tuh sama sih. Konsepnya ya, konsepnya sama ADT kemarin. Bagaimana cara kita melihatnya secara menjadi lebih umum atau lebih general lah dibanding yang lain.
gini, kalau kalian melihat di apa ya, di supermarket gitu atau minimarket gitu ya, kalian melihat di suatu, mereka kan biasanya membuat rak-rak beda-beda rak. Misalnya rak pertama itu isinya misalnya makanan semua. Nah, makanan itu kan misalnya pertama ciki-cikian tuh. Ciki-cikian ya mereka taruh dalam satu rak kan. Tapi semuanya jenisnya adalah ciki. Ciki atau snack lah gitu ya. Snack. Tapi mereka menyusunnya itu dalam sebuah satu rak. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir kita melihat satu rak itu, oh berarti rak ini semuanya berisi snack. Berarti akan menjadi sebuah kelas apa? Ya kelas snack. Kelas ciki, anggap aja. Ciki itu kan sebenarnya merek ya. Tapi ya udah kelas snack. Makanan ringan. Nah, makanan ringan misalnya mereknya beda-beda tuh. Rasanya beda-beda tuh. Warnanya beda-beda gitu. Kemudian bentuknya mungkin ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang macam-macam lah bentuknya. Gram beratnya juga beda-beda. Nah, berarti semua ciki itu bisa kita jadikan sebuah satu kelas, yaitu kelas ciki atau kelas snack. Kelas snack. Nah, ini udah menjadi sebuah kelas. Kemudian sebelahnya ada rak roti. Banyak macam kan? Ada roti apa? Sari roti, ada bread apa, ada macam-macam lah. Satu rak lagi. Oh, berarti satu rak ini dengan berbagai macam, ya dia ada yang roti potong lah, ada yang bentuk sandwich lah, ada yang pakai apa sih bentuk kayak panjang banyak, ada isi, tapi semuanya roti kan. Berarti kita akan mengabstrakan menjadi sebuah roti. Begitu. Kemudian nanti ada rak sabun. Semuanya ditaruh di situ, semua sabun. Berbagai jenis sabun. Oh, berarti rak ini akan menjadi sebuah, generalnya adalah sabun gitu. Abstraknya adalah sabun. Tapi sabun itu kan punya ciri khas tuh. Punya apa? Misalnya itu tadi yang seperti contoh tadi kan, ada warnanya, ada mereknya, ada wanginya, ya macam-macam. Ada harganya beda-beda. Jadi tapi kita mengabstrakkan dia menjadi sebuah sabun. Pokoknya semua ini masuk ke dalam kelas sabun tuh. Udah, itu sabun mandi. Ada lagi kan sabun cuci piring misalnya. Kemudian ada lagi sabun cuci baju, beda lagi kan. Nah, kemudian nanti ada apa ya, minyak. Semua minyak taruh situ semua kan oleh si supermarket, si pegawai supermarketnya ditaruh di situ semua. Nah, bagaimana cara kita, oh iya minyak ini banyak, berarti dia semuanya, mereka semua tuh adalah objek tuh. Kelasnya apa? Berarti ada satu kelas atau abstraknya dari minyak itu apa yang mereka sama dari minyak itu, ada sama-sama punya harga, sama-sama punya merek, sama-sama punya ukuran, tapi mungkin ada yang 1 liter, ada yang 2 liter ya, begitu ya, macam-macam. Ada warnanya, ada yang agak pekat, ada yang enggak pekat, ada yang bening gitu ya, macam-macam lah. Nah, itu adalah cara kita mengabstraksikan. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kira-kira apa ya yang harus diabstraksikan, melihatnya begitu. Kalian lihat contoh, kalau kalian di salah sebut, di supermarket atau minimarket begitu ya, kalian melihatnya, oh satu rak ini berarti saya bisa mengabstraksikan menjadi seperti ini. Nanti objeknya ya kalian bisa bikin objeknya banyak. Itu adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah lebih kepada mengeneralkan dan mendefinisikan data apa yang dimiliki oleh benda tersebut, atau data apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Begitu. Itu adalah abstraksi. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, ini adalah contoh. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sebenarnya konsep abstrak itu sama kayak di ADT ya. Tapi memang di ADT cuma diajarkan nggak terlalu diomongin abstrak, nggak terlalu diomongin itu adalah sebuah objek, enggak ya, belum, lebih tepatnya sih bukan enggak, tapi belum, karena memang belum masuk ke sana gitu ranahnya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Kalau belum ada pertanyaan, sebentar.
Ya. Sebentar dulu saya. Bentar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum? Ada? Baik. Kita akan masuk ke dalam brainstorming. Bangun 2 dimensi sama. Oke. Saya akan siapkan apa ya? Miro. Saya buka Miro dulu sebentar. Sorry, salah. Ini. Kita bermain di Miro. Saya siap ini ya. Saya kirim link Miro ya. Dicek. Oke, itu link Mironya. Ya, silakan masuk ke dalam Miro. Masuk ke dalam Miro, kita akan bermain di Miro. Oke. Silakan masuk. Masuk ke dalam Miro. Di situ sudah ada 5 benda ya, 5 bangun 2 dimensi. Silakan tuliskan abstraksi dari bangun 2 dimensi tersebut. Tuliskan abstraksi dari 2 dimensi tersebut. Boleh pakai apa nih? Sticky note ya, di samping-sampingnya, misalnya yang segi 4 apa samping-sampingnya, terus segitiga apa abstraksinya, boleh dibuat di samping-sampingnya aja. Silakan.
Baik. Luas keliling. Ya kalau rata-rata kalau segi 4, segi 3 perlingkaran udah tahu ya. Nah coba sekarang jajar ginjang sama trapesium ya ini ya, trapesium.
E-learningnya aman ya, bisa dibuka. Jadi diingatkan lagi ya, hari Jumat ini baru kita adakan praktikum. Minggu kemarin kan saya juga sudah bilang bahwa minggu kemarin memang belum ada praktikum karena kita baru masuk ke dalam konsep atau pilar UUP-nya. Nah, nanti minggu ini baru kita masuk ke dalam praktikumnya ya. Oke, sampai kita lihat ya, bentar. Oke, nah kenapa nambahin? Oke, baik. Kita lihat segi 4. Ya, biasa ya, panjang lebar, udah tahu nih panjang lebar, luas keliling gitu. Ya, segitiga sama alas sama tinggi, luas sama keliling ya. Oke. Lingkaran itu punya jari-jari, diameter, luas sama keliling. Jangan lupa ya, biasanya ada diameternya juga kan. Ini apa ini? Jajar genjang ya, jajar genjang. Jajar genjang itu biasanya alas tinggi ya. Apa luas yang luas panjang yang ini sama tinggi yang di sini kan untuk menghitung luas sama kelilingnya ya. Kelilingnya perlu sisi miring juga. Kelilingnya perlu sisi miring ya sama tingginya. Alas, tinggi, sisi miring sama ada bisa menghitung luas sama keliling juga. Ini apa? Trapesium. Trapesium itu kalau menghitung luas sama keliling ya, kalau nggak salah nih. Ini trapesium, bukan ya? Bukan trapesium juga. Benda apa ini ya? Kayaknya dia bukan trapesium. Mungkin dia dibagi jadi dua benda kali. Coba kita lihat. Persegi panjang dan trapesium, Bu. Iya, benar persegi panjang. Ini ya potong di sini ya. Potong di sini nih. Ini menjadi persegi panjang, kemudian ada trapesium yang siku-siku ya, bukan sama kaki. Kalau sama kaki kan panjang kakinya sama tuh. Tapi kalau yang seperti ini kan ini apa namanya yang siku-siku ya, membentuk 90 derajat kan. Nah, berarti ada panjang sama lebar untuk perseginya, persegi panjangnya. Kemudian oke. Kemudian ada trapesiumnya. Trapesiumnya baru nanti alas sama tinggi ya. Alas sama tinggi. Kalau kelilingnya mencari keliling trapesium ini tuh apa ya? Berarti yang alas tinggi terus sisi atas ya sisi yang miringnya juga kan berarti ada. Nah, itu terbagi jadi dua benda. Dua apa sih? Bagi dua benda lah, dua dimensi ya, bangun dua dimensi itu terbagi dua. Nah, itu ya. Jadi kita melihatnya sesuatu itu ya kalau saya pikir tadi kan trapesium ya, ternyata bukan juga tuh. Nah, jadi kita harus melihatnya sama kayak yang rumah tadi ya, rumah
Rumah itu kan yang terdiri dari dua benda juga kan, yang lingkaran sama yang setengah lingkaran sama yang tabung gitu ya. Jadi harus melihatnya dari dua sisi. Berarti benda ini, abstraksi benda ini ya campuran tuh antara alas, tinggi, kemudian panjang lebar, mungkin bisa disamakan ya. Nanti apa sih nilainya kan sama tuh antara lebar sama yang alas di sini kan sama. Oke, baik. Jadi begitulah cara mengabstraksikan. Jadi kalian harus melihat bentuknya secara umumnya atau generalnya. Oke, satu kali lagi. Sebentar. Ya. Ini yang 3 dimensi nih. Bentar ya. Saya dulu. Bentar ya, aku nggak keluar nih. Kalau misalnya nggak keluar ya udah saya campur aja ya. Di bagian bawahnya mungkin karena Miro saya nggak mau keluar lagi ya. Nggak muncul, sebentar. Saya tambahkan gambar. Jadi di bagian bawah bisa kalian lihat ya, boleh langsung diisikan atau dituliskan abstraksinya. Ada kerucut, ada prisma. Ini ya anak SD. Ini bukan lingkaran ya, bola. Ini. Oke, silakan dituliskan dulu kembali abstraksinya apa.
Oke, baik. Kita lihat ya. Balok ya, panjang, lebar, tinggi ya. Dia 3. Luas, diagonal ruang ya. Ada aja sih ruang diagonal ruang, terus luas permukaan sama volume ya. Bisa. Kalau tabung, ini tabung ya. Jari-jari, diameter, tinggi, panjang selimut, luas lingkaran, luas selimut, volume. Ya, luas apa sih? Luas permukaan ya biasanya disebut. Jadi ada luas permukaan itu sebenarnya dari luas lingkaran sama luas selimutnya kan. Oke. Bola. Radius ya, diameter, volume, luas koordinat sumber ya, macam-macam lah. Intensitas cahaya, gradasi cahaya, ya kan iya bercahaya. Oke. Jari-jari sebenarnya kalau untuk menghitung volume sama luas itu ya jari-jari ya, kalau nggak salah. Sebentar, saya lupa juga. Lupa ingat. Bola. Iya, volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Ya, cuman butuh jari-jari kan sebenarnya. Benar. Luasnya 4 pi R kuadrat. Ya benar, cuman butuh jari-jari. Tapi ya boleh ditambahin diameter. Oke, kalau kerucut, ya luas selimutnya, ya tinggi, kalau nggak salah ya, tinggi jari-jari. Garis pelukis ya garis miring, bukan miring sih, yang apa sih miring yang ini ya, samping kanan samping kiri itu kan. Volume sama luas permukaan. Ya, limas, ini limas, prisma. Sisi alas, sebenarnya dia kayak jajar genjang kan, ya, atau biasa juga bukan jajar genjang, apa sih persegi atau persegi 4 gitu, persegi panjang atau persegi 4. Kemudian ininya kalau sama kan berarti persegi aja, jadi garisnya sama kan, beda-beda. Tinggi, sisi miring, luas selimut, volume. Ya, oke. Baik, jadi itulah beberapa gambaran ya yang sudah kita pelajari di sini. Bagaimana cara mengabstraksikan yang 2 dimensi sama yang 3 dimensi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh, saya nggak share screen tadi ya. Ya udahlah. Lupa. Ada pertanyaan belum? Baik, kalau belum ada pertanyaan, seperti biasa saya akan membagikan kalian menjadi kelompok. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini ada dua ini ya, 2 latihan di sini. Yang pertama ini sama sih sebenarnya, masih membuat abstraksi ya. Membuat abstrak benda. Ada 4 benda di sini, ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada bus. Silakan dibuat abstraksinya. Dari 4 benda ini, silakan mau di screenshot dulu boleh, silakan. Screenshot dulu. Boleh. Oke, udah ya. Kita lanjutkan dengan yang soal keduanya, ada abstraksi orang yang berprofesi. Jadi ada mahasiswa, dosen, karyawan, dokter. Silakan diabstraksikan dulu. Dibuat abstraksinya. Silakan di screenshot dulu. Sambil saya siapkan ininya. Apa? 4 pengerjaannya ya. Benar. Reguler. Tidak sampai. Orang di sini 27. Saya bagi jadi 6 breakout room ya, 6 room ya, 6 kelompok. Jadi kelompok
Baik, 6 kelompok. Sudah, kalau sudah dicatat itu, ataupun di screenshot mungkin soalnya saya kirim link untuk pembuatan atau pengumpulan seperti biasa di Drive. Ya, linknya ya, silakan dikirim, di copy dulu linknya. Oke, kalau sudah sekarang saya akan buka breakout room. Kita acak ya, kita acak dulu. Ada yang join. Kita acak, saya akan acak breakout room-nya. Breakout room 6 kelompok. Waktunya saya kasih 30 menit mungkin. Ya, 30 menit ya. Saya kasih waktu 30 menit, bisa bekerja 4. Cepatlah itu. Bisa, gampang. Oke, ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Belum? Tugasnya udah, kemudian pengumpulannya juga udah. Waktunya 30 menit, saya akan kirim ke breakout room. Ya, sekarang silakan dikerjakan dan selamat berdiskusi. Silakan langsung pindah ke breakout room. Oke, baik. Sudah ya. Sebentar. Oke, Reva. Share screen dulu. Kelompok 1. Vespa, sepeda, mobil karya, mobil bus. Ban, Vespa. Rem depan, rem belakang, stang, bahan bakar, mesin, warna, merek. Jumlah ban. Jumlah ban ada yang lebih dari 2 ya. Bentar. Rem depan, rem belakang. Rem depan apanya nih? Maksudnya apa? Rem depan sama rem belakang. Stang. Stang itu merek stangnya atau apanya nih? Kalau bahan bakar ya tahu ya, bensin atau solar atau pertalite gitu ya. Mesin ya mungkin merek mesin. Warna oke, mereknya misalnya ya macam-macam mereknya. Nah, coba sekarang rem depan, rem belakang itu maksudnya apa untuk 1? Halo? Kelompok 1? Atika, Benyamin, Fernandiko, Alvaris, Itu gini, Bu. Gimana? Kan motor kan ada 2, Bu, biasanya rem. Ada rem di kiri sama di kanan. Pegangannya itu. Nah, itu kan beda, Bu. Itu yang satu rem depan, yang satu rem belakang gitu. Enggak, maksudnya yang akan disimpan di sini adalah jenis remnya atau Oh, iya, Bu. Jenis-jenis remnya. Jenis-jenis remnya ada rem depan sama rem belakang gitu ya? Atau dua-duanya ada tapi jenisnya apa, mereknya atau apanya gitu yang mau disimpan di sini? Merek dari remnya, Bu. Merek dari remnya. Oke, baik. Jumlah ban mungkin kalau jumlah ban Vespa 2 ya? Semua jumlah bannya 2 atau merek bannya nih yang mau di state di sini? Apa ada lebih dari 2 jumlah bannya? Mungkin ya motor, ada motor yang ada di samping kanannya itu kali ya. Tapi bannya 2, tetap 2 kan? Maksudnya yang itu beda bukan Vespa lagi gitu. Atau gimana? Nah, maksud saya ketika kalian mengabstraksikan harus jelas juga tuh. Misalnya nih, rem depan. Rem depan itu apanya? Apa mereknya atau
bentuknya atau apanya gitu yang mau disebutkan untuk rem depan. Stang juga. Stang itu mereknya, tadi stang atau jenisnya atau apanya nih? Kalau bahan bakar jelas ya, bahan bakar ada BBM yang saya bilang tadi kan. Kalau mesin mungkin merek mesin. Jadi ketika kalian membuat abstraksi ya kalian harus jelas apa ini sih data apa yang mau disimpan di sini. Gitu. Jangan cuman pokoknya apa namanya rem depan. Tapi apanya nih? Rem depan apa yang mau disimpan? Gitu loh. Ya, jadi harus jelas, dideskripsikan sejelas mungkin. Sepeda warna, oke, tipe sepeda. Ya, Dora. Oke. Pedal. Mungkin jenis pedal, ban, jenis bannya ya, apa merek bannya mungkin, rem ya sama ya. Jok, apakah merek joknya atau warna joknya atau apanya untuk jok. Setir juga sama. Merek sepeda mungkin ya. Oke, mobil, jumlah ban. Ya, bisa jadi mobil lebih dari 4 ya. Jumlah pintu, oke. Jumlah kan jelas gitu, bukan warna pintu kan. Gitu. Yang disebutkan di sini adalah jumlah pintu yang diminta. Bukannya warna pintunya sendiri atau bahan pintunya atau merek pintunya, bukan. Tapi lebih kepada jumlah pintu. Nah, itu yang harus diperjelas sama kalian ya. Bukan hanya pintu. Kalian menyebutkan oke pintu. Pintu apanya nih tapi? Gitu loh. Bahkan kan kita kan sebuah objek beda ya sama segitiga, segi empat tadi kan. Kalau segitiga, segi empat jelas. Tapi kalau misalnya kita sudah ngomongin objek itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa benda lagi itu di dalamnya. Sama kayak rumah tadi. Rumah tadi kan terdiri dari beberapa benda lagi. Ada yang tabung, atasnya setengah lingkaran. Nah, itu kan terdiri dari dua benda atau dua objek yang dua objek 3 dimensi yang berbeda gitu. Nah, jadi ketika kalian mendefinisikan objek begini, kalian harus jelas definisinya. Jangan cuma pintu. Pintu itu bisa jadi satu objek sendiri nanti. Tapi misalnya kalian menyebutkan di situ jumlah pintu. Oh, berarti jumlahnya pintunya. Bukan kalian nggak nyebutkan warna pintu kan? Nah, berarti bukan warna pintu yang akan disimpan di datanya gitu. Ya, maksudnya harus jelas. Namanya. Bidang keahlian, gaji, nomor kontak. Ya, boleh. Begitu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang profesi lebih jelas juga dibandingkan kalau objek. Karena objek itu terdiri dari beberapa benda, bisa jadi. Ya, seperti mobil kan. Kalau kita pecah mobil itu ada joknya punya sendiri, spionnya sendiri, setirnya sendiri gitu. Nah, ketika kita menggabungkannya menjadi mobil, kita harus jelas nih definisinya. Misalnya kita mau mendefinisikan warna mobilnya, bukan warna mobil, warna pintunya sendiri atau warna joknya. Cuman misalnya kita bukan mendefinisikan warna joknya tapi jumlah tempat duduk misalnya. Nah, jumlah kursi. Nah, begitu ya, bukan joknya itu terdiri dari apa namanya bahan kursinya itu kan beda-beda kan, ada yang bahan biasa, ada yang kulit, ada segala macam lah, buludru segala macam. Nah, itu bukan itu kan yang kita minta, tapi jumlah kursinya aja gitu loh ya yang harus diperjelas. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Saya lupa narik nih. Kelompok 2. Ukuran, nah sama tuh. Nomor polisi, ya harusnya ada nomor polisi ya sebagai identitas. Tahun produksi, ukuran bas, jumlah kursi, bagasi. Bel apanya nih, bel apa? Harus jelas juga tuh apa bunyi belnya, ada telolet gitu atau tingtong bunyinya, atau merek belnya atau warna belnya mungkin gitu ya. Harus jelas ya definisinya. Oke, saya lihat secara singkat, secara acak aja ya kelompok 6 sekarang. Ya, sama. Ya. Jadi nanti silakan diperbaikin, bukan diperbaiki, ditambahkan ya, sehingga lebih jelas.
ya, sehingga lebih jelas. Nah, ini misalnya roda, ukuran roda kan. Bukan jenis rodanya, bukan merek rodanya yang diminta, tapi ukuran roda. Nah, begitu ya. Oke, sampai di sini nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Belum ada? Baik, kalau belum ada yang mau ditanyakan, mungkin segitu aja untuk hari ini ya. Segitu aja untuk hari ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kita bahas tentang konsep objek dan kelas. Jadi hari ini baru abstraknya dulu. Terus nanti baru kita masuk ke dalam apa itu objek, apa itu kelas. Kalau sekarang masih mungkin diabstrakkan menjadi sebuah kelas, semua ini bentuk objek, tapi pengertian atau lebih detail lagi objek sama kelas kita belajar minggu depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atensi, dan kerjasamanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.